Sudah nanti. Nanti kita kok gini di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Ibu Kepala PGTK Aisyah Dwi Sidarjo, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid PGTK Aisyah Dwi Sidarjo yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti sosialisasi program TKA PGTK Aisyah Dwi melalui Zoom pada hari ini. Sehat walafiat. Sebelum kita mulai sosialisasi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, langsung kepada sambutan dan materi dari Ibu Kepala PGTK Aisyah Dwi kepada Ibu Muji, dipersilahkan. Kalau mendengar lambaikan tangan. Nanti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu wali murid yang sangat kami hormati dan serta anak-anakku yang sangat kami cintai, dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita pertemuannya melalui Zoom karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Kita selalu berdoa semoga COVID itu akan segera berlalu sehingga kita bisa dengan pembelajaran tatap muka. Baiklah Bapak Ibu wali murid, kita tak lupa selawat serta salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran dengan rintisan agama, yakni agama Islam. Pada hari ini nanti saya akan memaparkan suatu program TK Aisyah, dan sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa kegiatan pembelajaran nanti tidak bisa tatap muka sampai bulan Desember, sehingga perlu saya sosialisasikan mulai sekarang bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan. Baiklah Bapak Ibu, semoga wali murid semuanya bisa mengikuti karena waktunya terbatas sampai 40 menit. Jadi nanti semoga wali murid bisa mengikuti. Sekarang masih berapa wali murid? Masih 20 wali murid. Mudah-mudahan untuk kelas yang baru sudah ada yang hadir di sini ya Bu. Yang baru bisa melambaikan tangan. TKA bisa melambaikan tangan, ya. Alhamdulillah semuanya bisa mewakili, dan komunikasi kami selalu menggunakan WA Group, dan WA Group sudah kami sampaikan ke jenengan semuanya. Baiklah Bapak Ibu wali murid, akan saya tayangkan untuk sosialisasi program kita di dalam 1 tahun. Silakan Bu Nadia. Start screen dulu. Apa ini? Dikasih slide program kegiatan. Bagaimana Bapak Ibu wali murid, sudah kelihatan untuk slideshow saya yang kami sampaikan? Sudah. Sudah. Baiklah, segera kita mulai aja nih. Program
program TK Aisyah yang kita laksanakan. Yang pertama ya, di sini TK Aisyah Bustanul Afa Duan Jetis bercita-cita semoga anak-anak bisa di TK Aisyah ini kami bisa membekali iptak dan iptek kita wujudkan putra-putri Aisyah menuju generasi akhlak mulia. Jadi generasi Ketilaran nulis ya, Pak. Visi TK Aisyah ini terciptanya sistem pendidikan prasekolah yang kondusif, demokratis, dan diridhoi Allah. Nah, ini visinya. Kemudian sedangkan misinya adalah membekali perkembangan anak dengan keimanan, mengacu Al-Quran dan Al-Hadis sehingga mereka menjadi anak yang beriman dan bertakwa. Untuk membekali perkembangan ini, kalau kita tidak tatap muka, di sini anak-anak setiap hari Senin sampai Kamis itu sholat jamaah, yaitu sholat duha, doa sehari-hari dan membicarakan tentang hadis. Akan tetapi karena masa pandemi COVID di sini, maka pembelajaran nanti akan melalui daring. Jadi mudah-mudahanlah di dalam 6 bulan itu anak-anak dan ibu-ibu bisa mengikuti. Bagi yang tidak bisa mengikuti, bisa langsung komunikasi dengan wali kelas masing-masing, sehingga pada berikutnya kami akan menginformasikan. Kemudian mengembangkan iptek sejak dini, bagaimana anak-anak itu mempunyai teknologi-teknologi mulai yang dari sederhana sampai dengan yang rumit. Kemudian mengembangkan daya kreatif dan kompetensi dasar anak. Di sini adanya pembelajaran yaitu fisik, motorik kasar dan halus, kognitif yang mengacu pada pembelajaran IPA, matematika, dan juga mengenai keterampilan serta seni. Kemudian menciptakan suasana kondusif dan demokratis dalam perkembangan pertumbuhan anak. Selanjutnya, nanti saya akan tunjukkan beberapa kelas-kelas yang akan diikuti oleh anak-anak. Kemudian di sini struktur kurikulum yang kami kembangkan di TK Aisyah. Pendidikan Al-Islam. Pendidikan Al-Islam, anak-anak diharapkan bisa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mentartilkan, dan juga doa sehari-hari, yang mana nanti Ibu Wali Murid akan mendapatkan suatu buku pedoman. Buku pedoman yang nantinya semua materi-materi itu akan bisa diambil pada hari Senin. Jadi buku pedomannya seperti ini. Di sini ada buku pedoman kelompok A, doanya sampai di mana, kelompok B juga, dan juga playgroup. Sampai mentartilkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian juga di sini ada pedoman untuk doa sehari-hari dan juga untuk Al-Hadis. Akan tetapi di sini adalah yang saya tayangkan, yang saya dibukukan di buku pedoman yang nanti akan diterima oleh semua wali murid, ini bentuknya standar. Nanti kalau mungkin nanti akan berkembang apabila anak mampu mengikutinya, sehingga ini bisa dikondusifkan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing, tapi targetnya paling tidak anak-anak harus menghabiskan buku ini, itu targetnya. Kemudian ke pendidikan keaisyaan dan kemuhammadiyaan ini bentuknya suatu lagu-lagu saja dan gambar. Kemudian pengembangan perilaku. Pengembangan perilaku ini saya memberikan bagaimana anak itu sopan santun kepada orang tua. Karena di sini banyak anak yang kalau
bersama dengan orang tua, ada orang yang lebih tua itu kadang-kadang dia bagaimana cara menundukkan kepala, bagaimana dia juga bersopan santun kepada temannya, kepada bu guru, kepada orang tua yang utamanya. Kemudian bagaimana dia mampu menata sepatu dan sandalnya kalau jika masuk sekolah. Itu akan kita ajari sampai dari awal. Kemudian bagaimana anak-anak itu membawa bekal makanan, dia makan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain, kita latihkan di situ. Kemudian pengembangan kemampuan dasar di Taman Kanak-kanak kami akan memberikan materi bahasa. Apa sih bahasa yang diberikan pada anak? Otomatis bahasa yang diberikan pada anak yaitu bagaimana anak itu nanti bisa membaca dan menulis. Dan kami sudah menyiapkan bukunya. Dan buku ini nanti juga akan dibawa oleh Bapak Ibu Wali Murid yang hari Senin bisa diambil. Di situ nanti ada pedoman-pedomannya dan kami akan memberikan melalui WA atau melalui Instagram, melalui Facebook, dan juga melalui Zoom tentang pembelajaran bahasa. Bagaimana caranya mengajarkan bahasa kepada anak. Otomatis di sini peranan orang tua itu harus betul-betul sabar. Sabar dalam artian ini, kalau insya Allah Bapak Ibu sabar menghadapi anak-anak, di sini ada kesempatan bagaimana orang tua mendampingi anak-anak. Bagaimana Bapak Ibu yang bekerja. Kalau Bapak Ibu yang bekerja bisa minta tolong kepada kakak atau tantenya atau saudaranya yang mampu mendampingi putra-putri jenengan semuanya. Itu bahasa. Kemudian melalui cerita supaya anak pandai memahami suatu kalimat. Kemudian anak-anak bermain suku kata, bentuknya bermain dan lain sebagainya. Kemudian kognitif. Apa sih kognitif itu? Kognitif itu adalah konsep matematika dan konsep IPA, sains. Itu yang akan kami berikan. Bagaimana konsep bilangan, bagaimana menghitung, bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian matematika, sainsnya bagaimana? Kita mengadakan percobaan dan lain sebagainya. Kemudian fisik. Fisik itu ada dua, motorik halus dan motorik kasar. Kalau motorik halus, anak-anak itu mampu melipat, mampu menulis, mampu menggores, mampu menarik garis dan lain sebagainya. Nanti akan diajarkan di situ. Kemudian motorik kasarnya apa? Olahraga, olah tubuh. Bagaimana menggerakkan tubuh supaya anak-anak menjadi sehat. Sehingga pada masa di rumah ini kesempatan untuk betul-betul anak-anak itu dibantu oleh orang tua bagaimana berolahraga yang baik. Kemudian kita lanjut di sini adalah ini alur di dalam pembelajaran. Nah, baiklah Bapak Ibu Wali Murid, itu tadi alur pembelajaran, tidak perlu saya sampaikan karena kita sudah menyampaikan tentang kurikulum. Ini adalah situasi tempat bermain anak-anak, tapi kondisi belum kami perbaiki. Alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki sehingga paving-pavingnya itu ditinggikan. Kami mengharap supaya TK Aisyah itu tidak banjir, itu aja. Dan alhamdulillah pembangunan sudah selesai mulai dari kelas. Apa sih fungsinya permainan di sini? Ini adalah permainan outdoor untuk melatih anak fisik motorik kasar. Sehingga kalau putranya ibu panjat-panjat di situ, pasti di situ ada bu guru, itu jangan dilarang. Karena apa? Karena di sini melatih anak-anak bagaimana dia mengolah tubuhnya dengan bermain papan luncur. Papan luncur, kemudian tangga majemuk, kemudian mainan ayunan, kemudian main jaring laba-laba, bagaimana dia memanjat
jaring laba-laba yang menggunakan tali gur di situ. Nah, itu kalau sudah terlatih dan terbiasa, insya Allah anak-anak tubuhnya akan menjadi sehat, tentunya diimbangi dengan gizi dari putra-putri Bapak Ibu wali murid. Ini adalah spilut ruang kreativitas. Ruang kreativitas ini ada yang ada belakang bundar 2 ini adalah tempat bak pasir dan bak air. Kalau anak-anak sudah bermain bak air, tolong ibu-ibu jangan dilarang, meskipun itu nanti basah. Akan tetapi saya akan menyiapkan yang namanya celemek untuk anak-anak. Karena apa? Di dalam bak pasir, di dalam bermain sains dan dalam konsep matematika, bagaimana dia mengukur air secara sederhana, bagaimana air itu mengalir, bagaimana air itu meresap, bagaimana air itu kalau diberi warna dan lain sebagainya, kalau dicampur apa yang terjadi. Maka disinilah anak-anak akan bermain. Kemudian di sebelahnya sini, masih yang awal tadi, di awal di sini adalah tempat bak pasir, yang mana pasir ini nanti akan dibuat anak-anak bermain, mencetak, membuat terowongan dan lain sebagainya. Kita lanjut, Bu Nadia. Ini adalah yang sudah selesai pembangunan. Yang di sini adalah tempat penempatan sepatu anak-anak. Bagaimana dia mampu menempatkan sepatu dengan rapi dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah lokasi yang sudah pembangunan sudah selesai, alhamdulillah. Sekolahnya sudah berubah. Kemudian kita lanjut, Bu Nadia, saya agak cepat. Ini adalah personil guru-guru kami. Yang di pinggir sebelah kiri saya itu adalah Bu Evi, guru playgroup. Selanjutnya Bu Luha, ini adalah guru kelompok B1. Yang ini Bu Miswati, kelompok A1. Bu Hulu, ini kelompok A2, di sini Bu Yuyun, ini adalah kelompok B2, kemudian Bu Nadia, ini adalah staf TU saya, jadi mulai pembayaran dan lain sebagainya, ini tanggung jawab Bu Nadia. Maaf ada sedikit kelupaan, Bu Luha mengajar B2, sedangkan Bu Yuyun B1. Dan saya sendiri selaku kepala sekolah bertanggung jawab untuk bagaimana sekolah berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu wali murid, kita lanjut. Ini adalah ruangan kelompok bermain. Karena ruang kelompok bermain harus bebas, di sini ada angklung. Angklung untuk apa? Anak-anak di sini akan bermain angklung dan alhamdulillah bermain angklung itu melatih perasaan, melatih seni dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sering tampil di Hari Anak Nasional bersama Ibu Gubernur, mulai Gubernur Pak Karwo, Bu Kofifa, Gus Ipul, itu pernah anak-anak main dalam rangka Hari Anak Nasional di Taman Safari. Kita lanjut, ini adalah selanjutnya ruang kelas kelompok A1. Kenapa ada karpet? Kenapa ada meja-meja? Karpet itu di mana anak untuk berkumpul. Di dalam berkumpul, mereka diajari berdoa dan lain sebagainya, baru kegiatan inti pembelajaran ada di kelompok-kelompok. Kita lanjut Bu Nadia, ini adalah kelompok A2. Sama penjelasannya, di sini ada yang namanya loker. Loker ini tempat anak-anak. Kemudian di atasnya itu adalah hasil karya anak di dalam satu semester. Kita lanjut. Ini ada ruang kelompok B1. Selanjutnya ini adalah ruang kelompok B2. Kita lanjut. Kegiatan dalam 1 minggu. Otomatis di dalam 1 minggu itu bervariasi materinya. Senin, materi pembelajaran bahasa melalui Zoom atau kita bertemu bersama anak-anak. Ini nanti anak-anak akan diajak guru membuat apa, nanti kita tunggu hari Senin. Kemudian Selasa, materinya keterampilan. Keterampilan ini diisi oleh guru ekstrakurikuler. Sementara bagaimana kita mengajari melukis. Selanjutnya ada finger painting, ada
pointilis, ada menggaris dengan beberapa cat dan lain sebagainya, itu untuk keterampilan ekstrakurikuler melalui Instagram atau Facebook. Melalui Instagram dan bisa melalui Facebook. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa mendampingi bisa dilihat. Rabu materi seni ekstrakurikuler tari. Di sini tari, Instagram melalui Instagram dan Facebook. Kamis kognitif adalah sains, IPA, dan juga matematika. Melalui apa? Melalui WA Group. Di dalam WA Group, di dalam mengajarkan matematika, Bu Guru memberi tugas dan ada tutorialnya. Jadi tidak hanya tugas saja. Jadi Bu Guru memberi tugas, ada tutorialnya, sehingga akan lebih jelas Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya. Kemudian Jumat, moral nilai agama dan sosial emosional, kita mengajarkan kepada anak-anak perilaku. Perilaku bagaimana perilaku yang terbaik sesuai dengan cita-cita kita agar anak-anak menjadi mempunyai akhlak yang mulia, yang pandai nantinya investasi bagi kita semua anak-anak itu bagaimana mereka bisa mendoakan kita nanti. Sabtu adalah evaluasi pembelajaran. Seperti ini Bapak Ibu wali murid bisa kami setiap Sabtu mengadakan kegiatan Zoom. Untuk kegiatan Zoom ini nanti bisa kesepakatan melalui WA, kira-kira yang suara yang terbanyak dimulai jam berapa, atau pagi, atau sore, atau malam, dan terserah ini nanti saya akan buka melalui WA. Kita lanjut, ini salah satu contoh materi yang diberikan pada putra-putri melalui WA Group. Ayah Bunda, wali murid kelas B1 dan B2, semoga keluarga dan Anda selalu sehat dalam lindungan Allah. Ini adalah salah satu contoh yang sudah kami lakukan. Hari ini tanggal 12 Juni 2020 kami mengirimkan materi belajar di rumah, bermain bunga terapung. Hasilnya di video dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu wali murid sulit untuk mengirimkan video, bisa langsung difoto aja juga tidak ada masalah. Anak melakukan kegiatan difoto. Kenapa ini saya lakukan Bapak Ibu wali murid? Karena nanti semua pembelajaran melalui daring itu akan dikirim ke TK dan nanti itulah hasil anak-anak. Rapotnya akan saya berikan pada bulan Desember hasil kegiatan di Zoom ini. Untuk jadwal pemakaian seragam, kita sudah kami biasakan seakan-akan kita sudah masuk sekolah tapi belajar di rumah. Akan tetapi anak-anak harus memakai seragam. Untuk kelompok A, seragam bisa diambil hari Senin. Kami sudah memberikan seragam hari Senin, kemudian program kegiatan belajar di dalam 1 tahun, kemudian kami juga memberikan materi-materi atau bahan-bahan pelajaran di dalam 1 semester. Seandainya di dalam 1 semester itu materi-materi kita, oh ini bahan ini sudah harus ditambah lagi, maka kami akan memberikan info kepada Bapak Ibu wali murid. Sekarang seragam untuk hari Senin dan Selasa putih-putih. Jadi anak-anak meskipun belajar di rumah, pada saat kegiatan pembelajaran dari sekolah, anak-anak diusahakan memakai seragam. Hari Rabu dan Kamis memakai seragam hijau kuning. Kemudian hari Jumat seragam olahraga dan hari Sabtu seragam batik. Kita lanjut. Sekarang saya akan memberikan kegiatan pada bulan Juli. Sekarang ini kita sudah melakukan pertemuan wali murid, isinya tentang orientasi peserta didik baru, yang tadi sudah saya sampaikan semuanya, apa saja yang harus dilakukan di dalam pembelajaran di COVID-19 ini, di pandemi COVID-19, anak-anak masih tetap BDR, belajar di rumah. Kemudian kita lanjut bulan Agustus.
Parenting, di sini saya akan mengambil dari dinas parenting, memberikan parenting kepada wali murid, yaitu informasi pembelajaran daring tetap saya berikan setiap 1 minggu sekali. Melalui Zoom, melalui WA Group, melalui Instagram, melalui voice, Enggak, kalau di parenting ini nanti, sedangkan informasi pembelajaran ada hal yang kita informasikan melalui WA Group, melalui Instagram, melalui Facebook, dan juga melalui rekaman yang namanya voice note. Kemudian bulan September, pertemuan wali murid, Zoom meeting. Di sini ada memberikan materi dukungan psikologi awal untuk anak-anak. Dukungan psikologi awal. Kemudian sama tadi informasi pembelajaran melalui daring. Setiap 1 minggu sekali kita akan memberikan materi. Pertemuan wali murid juga tetap melalui Zoom tentang komunikasi aktif. Bagaimana kita komunikasi aktif itu terhadap anak dan sebagainya. Dan informasi pembelajaran. Kita lanjut bulan November, parenting, masih tetap informasi pembelajaran. Parenting ini nanti akan saya utamakan parenting untuk anak-anak, bagaimana mengasuh anak-anak yang terbaik. Kemudian bulan Desember, mudah-mudahan saya harapkan bulan Desember itu bisa tatap muka atau luring. Jadi kalau memang melalui bulan Desember itu bisa tatap muka, penerimaan LPPAD bisa melakukan, kita bisa bertatap muka sekalian pertemuan. Dan kalau memang tidak bisa, maka penerimaan LPPAD bisa diambil sesuai dengan jadwal dan jam yang kami tentukan. Atau Ibu bisanya kapan, tidak datangnya selalu bersama-sama. Mungkin berapa jam ini saya membutuhkan 5 orang, berapa menit 5 orang, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan COVID di dalam sampai bulan Desember itu akan jauh dari kita. Ini ujian dari Allah dan kita semuanya harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah meskipun itu dalam pandemi COVID. Insya Allah kalau kita pandai mensyukuri, insya Allah kita menjadi orang-orang yang utama. Itu kita harapkan karena kita berkewajiban mendapatkan amanah dari Allah, mendidik putra-putri supaya menjadi anak yang soleh-solehah, merupakan invest kita bersama. Selanjutnya bulan Januari, ini outbound ceria. Saya letakkan pada minggu keempat di bulan Januari. Outbound cerianya kemana? Tidak jauh, Ibu. Di Sun City Waterpark. Di dalam outbound ceria ini anak-anak bermain outbound. Biayanya dari mana? Sudah tidak ada biaya karena Ibu sudah mengirimkan keuangan kegiatan 1 juta untuk kegiatan selama 1 tahun. Yang dimaksud kegiatan itu juga materi pembelajaran, kegiatan setiap hari dan lain sebagainya dalam 1 tahun. Kemudian kita lanjut untuk bulan Februarinya. Langsung kegiatan terus ini Februari, studi wisata ke Polres, yaitu pengenalan polisi sahabat anak. Ini juga tanpa biaya, jadi semuanya dari sekolah. Kita lanjut Bu Nadia. Maret memperingati Isra Mi'raj. Di dalam Maret memperingati Isra Mi'raj itu sasarannya kepada anak dan juga kepada wali murid. Kalau wali murid, saya akan mengadakan pertemuan istilahnya pengajian atau tausiah. Saya mengambilkan beberapa ustadz yang betul-betul diminati oleh ibu-ibu dan juga kegiatan untuk anak-anak. Bulan April memperingati Hari Kartini. Kemudian pentas seni anak soleh. Jadi anak-anak itu mudah-mudahan dalam 4 bulan itu bisa melakukan pentas seni. Tempatnya di mana? Di Sun City Waterpark. Konsumsinya semua ditangani dari sekolah. Pada bulan Mei adalah Ramadan Ceria. Di dalam Ramadan Ceria ini sasarannya ke wali murid dan anak-anak.
Otomatis di sini ada kerjasama orang tua dan wali murid dan anak-anak membagikan zakat fitrah dan sodako. Karena apa? Setiap hari Jumat anak-anak itu nabung, istilahnya tiket masuk surga. Anak-anak menabung untuk beramal, uangnya akan dibagikan pada saat Ramadan ceria dan juga pada kegiatan Idul Kurban. Juni ini adalah fun gathering TK Abaduan Jetis. Ini anak dan orang tua kami akan mengadakan istilahnya outbound dislekta. Biaya untuk anak-anak mulai konsumsi, mulai kendaraan semua dari sekolah. Yang untuk orang tua BDD. Jadi orang tua bayar sendiri-sendiri. Bagaimana aturan secara teknisnya nanti kita akan beritahu. Mudah-mudahan COVID segera berlalu. Dan itu ada pengumuman LPPAD. Baiklah, Bapak Ibu wali murid, alhamdulillah bisa diikuti oleh wali murid sebanyak berapa ya Bu Nadia? 40, alhamdulillah sudah 75%. 75% mengikuti. Silakan mungkin ada pertanyaan melalui chat atau juga langsung mengangkat tangan supaya nanti bisa dibuka oleh Bu Nadia. Ada pertanyaan kami persilakan. Halo Ibu, bagaimana? Ada pertanyaan? Ibu-ibu, wali murid, ada pertanyaan? Yang bertanya silakan mengacungkan tangan ya, melambaikan tangan. Supaya kami tahu. Bagaimana? Raska. Raska. Iya. Silakan, Raska. Sebentar. Sebentar, Mama Raska. Ini teknisi masih mengotak-ngatik. Silakan. Mungkin namanya Raska bisa dibuka ininya, dibuka sendiri Mama Raska. Bunda Raska. Halo. Halo, sudah? Silakan. Sudah. Sudah, silakan. Untuk yang hari Senin pengambilan seragam, Ya. itu pakai jadwal kerja. Pengambilan seragam dimulai dari dua ter. Jadi herbal tiku dua. Saya tak mute iki. Nanti ada jadwalnya sendiri-sendiri. Mungkin TKA jam berapa atau bebas? Bebas saja untuk pengambilan seragam. Dimulai jam 8 ya Bu sampai jam 12. Seragam dimulai jam 8 sampai jam 12. Di situ Ibu nanti akan menerima materi dan juga menerima bahan untuk anak-anak belajar selama 6 bulan dan juga akan seragam anak-anak. Ya. Silakan. Sami-sami. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi? Baik. Yang bertanya bisa angkat tangan. Sudah cukup?
Bagaimana Bapak Ibu wali murid? Sosialisasi kami sudah pas kira-kira? Halo? Nanti bisa untuk lanjut bisa tanyakan di WA. Baiklah Bapak wali murid, karena waktunya. Oh ini mamanya Fatar. Ya, Fatar Fatir, silakan. Langsung mamanya Fatar. Halo. Silakan. Silakan mamanya Fatar. Fatar. Benar sinyal. Sinyal. Mamanya Fatar. Sinyal. Mungkin mamanya Fatar sinyalnya masih terganggu. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu wali murid yang lainnya. Aulia. Internetnya ini. Sudah. Surat. Gimana? Oh ini Mas Andra. Assalamualaikum Mas Andra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Besok sudah mulai belajar ya, besok. Baik, Bapak Ibu wali murid, kira-kira bagaimana? Apa sudah pas? Baiklah, kalau memang, ini mamanya Raska, Bu Nadia. Fatar Fatir, mamanya Raska. Ya, Bu Muji, ini Bu Muji mau tanya. Kenapa? Ini untuk mama-mama yang nggak bisa ikut Zoom meeting di parenting ini, Bu ya. Apakah sekolah menyediakan modulnya, Bu? Mungkin nanti bisa diambil untuk jadwal kegiatan secara resmi. Iya, insya Allah. Saya sudah menyiapkan modulnya. Jadi bagi Bapak Ibu murid yang hari ini tidak bisa mengikuti Zoom, saya sudah menyiapkan modulnya. Selanjutnya nanti diambil hari Senin, Ibu ya. Hari Senin sudah kami siapkan. Senin besok. Minggu depan, Bu ya. Ya, tanggal 13. Tanggal 13 bisa. Kemudian nanti di situ kalau ada kesulitan langsung komunikasi ke guru kelas masing-masing. Juga akan saya tayangkan di WA group. Putranya tuh masuk di kelas mana? A1, A2, itu guru kelasnya siapa, kemudian kelas B1, B2 guru kelasnya siapa, gitu. Oh, berarti ini acak lagi ya, Bu ya. Jadi nggak menetap yang di kelas dulu A2 pindah ke ke B2 enggak? Diacak lagi. Acak sedikit mah, acak sedikit. Oh, diacak, Ya. Jadi kemungkinan bisa berubah ya, Bu. Kemungkinan bisa berubah. Baiklah, Bapak Ibu wali murid, rupanya waktu jua yang membatasi kita. Nanti bisa ngobrolnya melalui WA, ya. Mungkin dari saya akhiri karena waktunya sudah 45 menit sudah mepet, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Itu kok barang kok kaki 3 itu kok kabeh ta. Petengah item to.